Ada Bika Ambon nggak ya? Ada Bika Ambon nggak ya? Aku udah pergi ke 3 tempat buat nyari Bika Ambon dan nggak ada semua. Ini kita di toko pertama, Nandia Bakery. Kita lihat apakah ada Bika Ambon di dalamnya. Kak, ada Bika Ambon nggak ya? Oke deh, makasih ya. Tempat kedua nyari Bika Ambon yaitu di Konato Bakery. Halo Kak, ada Bika Ambon nggak ya? Di sini nggak ada? Oke, makasih ya. Sumpah ini udah tempat terakhir aku nyari Bika Ambon. Kalau misalkan masih nggak ada, ya sudahlah. Aku udah pergi ke 3 tempat buat nyari Bika Ambon dan nggak ada semua. Kak, ada Bika Ambon nggak ya? Oh, ada guys. Oh ya, ini satu deh. Review Bika Ambon dari Holland Bakery. Ini harganya 6.600. Bisa kalian lihat, ini tuh nyarang banget ya. Mari kita coba. Buat aku yang orang asli Medan, menurutku ini enak. Tapi emang nggak seenak yang asli dari Medan. Karena aku udah pernah coba yang paling enak di Medan. Tapi overall buat kayak kita di Bali karena susah nyari Bika Ambon, ini udah oke banget sih. Mengobati rasa kangenku kepada Bika Ambon. Kita ada lapis legitnya, ini yang paling mahal. Satu gini 14.000. Oke, rasanya standar aja sih. Itu aja, bye-bye. Hei, halo. Halo. Bosek, ini yang namanya Cimehong ya? Galak atau baik? Baik. Ah, jangan di depan TV, bener gak? Naik gaji lo bilang gua kan. Katanya Cimehong udah punya karyawan sampai 30 orang. 30 tapi masuk berhenti. Oh iya, karena kan memang tugasnya. Coba saya pengen nanya, jadi jam berapa mulai kerja? Jam 4 pagi? Malam sampai jam berapa? Hah? Jam 4 pagi sampai jam 9. Tapi ada istirahatnya. Ada istirahat gak? Ada bonus gak? Tapi apa yang kalian banggakan dari seorang bos yang namanya Cimehong? Baik banget. Enggak salah tuh. Gua komedi tiap hari tuh. Baik, cantik gak? Cantik. Cimehong emang keren. Tapi Cimehong ya hebat tuh. Aku salut sama Cimehong. Dengan dari dapur sederhana udah jadi sekarang viral, omsetnya oke, tapi tetap dapurnya sederhana begini. Karena ini bawa rezeki dari Cimehong ya? Bukan, ini rumah orang dipinjam. Wah, ya bener dah. Iya. Dipinjemin. Bener kan? Iya. Serius dah. Dibikinin mehong. Mehong tuh mah. Jadi awal ceritanya ini udah berapa tahun di dapur ini Cimehong? 2 tahun. Udah 2 tahun. Jadi kita pindah-pindah. Pindah. Iya. Terus gimana Cimehong? Ada cerita, katanya ada cerita yang sampai minta foto KTP kalau bisa karyawan dan gimana gitu. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, kita bahas lagi tentang Cimehong ya. Ini updatean terbaru nih katanya. Update juga ya masalahnya Teshi guys. Nah, ini berita seperti apa, dan di sini juga ada nanti berita info, maksudnya ada tanggapan dari Bunda Korla guys. Waduh, tanggapannya seperti apa ya tentang Bika Ambon ini guys. Yuk kita lihat bareng-bareng beritanya. Tapi sebelumnya bantu subscribe Uki Kelvin ya guys ya. Sama kembarannya aja masalah, apalagi sama gue. Definisi shak shock banget nggak sih? Shake shock. Dari masalah review langsung ke masalah pribadi, keluarga, personal. Ya, reviewer sebelumnya dikatain punya penyakit mental, punya penyakit jiwa ya. Sekarang Tashi dikorek-korek kehidupan pribadinya, di blow up kehidupan pribadi loh. Astaga tuh. Definisi shock sih. Aduh, nggak tahu lagi, pantesan ya anaknya sempet ngasih WA gitu yang aku lihat. Kalau anaknya aja udah nggak mau lagi, maksudnya nggak bisa ngomong apa-apa lagi sama nyokapnya gitu. Mau sampai kapan sih begini, astaga, malah mempermalukan diri sendiri nggak sih? Itu walaupun dagangannya laku terus ya, dia diundang ke TV, ke sana ke sini, itu definisi mempermalukan diri sendiri, tahu nggak sih?
Ya, definisi mempermalukan diri sendiri, bawa-bawa nama Tuhan ya. Aku sama dia seagama ya, tapi jujur menurut aku tuh mempermalukan diri sendiri gitu loh. Ya kalau emang dia nggak suka gitu ya, bikin videonya baik-baik. Misalnya kayak mungkin Tashi bilang itu agak keras atau gimana, bilang aja mungkin kamu lupa itu kamu taruh kulkas atau nggak kamu microwave lagi, nggak kamu angetin gituin aja. Ini langsung ke arah pribadi loh guys. Aku penasaran sama tanggapannya Tashi sih. Kalau Tashi kan emang dari dulu kan review makanan ya, terus review-review kayak gitu, dan itu hal biasa. Di dunia ini yang namanya review itu hal biasa karena kita konsumen, kita membeli sesuatu, kita dipertanyakan ini kualitasnya bagus enggak, ini enak atau enggak. Ya masa kita diem-diem aja. Aduh. Mau sampai kapan kayak gini? Ya kalau aku nggak tahu sih kenapa aku belum di blok ya. Cuma mood aku ini udah kelewatan. Jangan kayak gitulah Ci. Ini kalau ada saudaranya siapa tolong kasih tahu ke si Cici ya, kasih tahu ke si Cici karena dia itu makin dia makin Tuhan angkat gitu. Cuma masalahnya ini kesombongan dia tuh udah kelewatan gitu. Dan ya inget ya kata-kata aku ngulang lagi kata-kata ini. Kesombongan mendahului kehancuran. Wah, berdepan Kak. Ya ada Mami Toko order Bika Ambon. Kemarin rame ya konten Mami Toko ketemu sama Mamita. Nah hari ini ternyata Mami Toko order di kita loh. Jujur Mimin RR nggak expect kalau Mami Toko order Bika Ambonnya sebanyak ini guys. Sampai 1 kardus loh. Mami Toko ikutan keluar juga. Ya iyalah. Auto borong gak sih ini namanya? Gimana nih guys? Kalian udah kebagian war Bika Ambon nggak hari ini? Komen di bawah dong. Yang kayak gini kan bisa ya konfirmasi langsung ke Cimehongnya langsung. Ini gue setuju banget ya sama statementnya Cimehong. Kalau apa-apa tuh jangan langsung dipiralin. Karena apa? Kalian tuh nggak tahu guys betapa susahnya orang ngebangun usaha itu seperti apa, susahnya gimana, tantangannya gimana, dan kalian tiba-tiba ecek-ecek beli langsung di review tanpa konfirmasi ke Cimehongnya langsung, tiba-tiba kalian upload deh ke sosial media, viral, dan dampaknya apa? Dampaknya tuh besar banget guys, bisa kemungkinan menutup usaha orang loh. Nih kalian lihat, Cimehong itu udah bangun dari 3:30 pagi buat ngurusin semuanya, usahanya, segala macem. Itu bukan hal yang mudah guys untuk seorang pembuka usaha yang harus dari dini hari udah bangun buat mempersiapkan semuanya. Tapi gara-gara kamu mengupload sesuatu yang hal-hal yang negatif, itu memberikan dampak yang sangat besar. Coba bayangin kalau Cimehong ini benar-benar tutup total, berapa puluh karyawannya yang akan menjadi pengangguran. Udah tahu di Indonesia itu pengangguran banyak dan mencari pekerjaan itu susah guys. Iya susah sih ya. Jangan langsung di-upload, main upload di sosial media. Tahu sendiri kan sosial media itu impactnya sebesar apa. Ya kalaupun emang udah di-upload ke sosial media, Cimehong yang enggak menerima sebuah kritikan, ya udah biarin aja. Mungkin kalau kata gue pribadi, kalau kita ngasih tahu ke Cimehongnya dengan baik-baik, pasti Cimehong juga paham ya sih. Mungkin akan bisa menerima kritikan kita sebagai konsumen yang mungkin pada saat itu emang lagi apes aja ya. Mungkin di luar pengetahuan mereka juga gitu. Di luar pengetahuan pegawainya, entah kenapa itu ada lalat, ada sesuatu yang nampak gitu. Tapi intinya guys, kita semua harus bijak ya. Jangan apa-apa itu selalu diviralin. Coba deh kalau kita mau mengkritik sesuatu by personal chat aja. Tuh dengar tuh Cimehong ya. bun. Cimehong. Cimehong. Kalau Cimehong itu apa ya? Males Soalnya kalau Cimehong bunda nggak. Ya pokoknya ini bukan untuk bukan maksud gini. Orang berbisnis makanan harus siap dikomentari jika ada yang nggak bener gitu. Jadi harus siap, harus terima gitu aja. Ya, gitu aja. Makasih. Makasih. Karena kita nggak bisa namanya orang beli makanan kita.
tiba-tiba ada yang terlihat sesuatu yang nggak benar gitu, ya harus terima, harus mengucapkan makasih ya, lain kali saya lebih berhati-hati. Harusnya begitu aja. Karena kan kita nggak tahu, kadang-kadang ya nggak usah kan jauh-jauh. Kadang-kadang aja bunda di kerjaan di mana di restoran tuh pasti ada aja entah rambut entah apa. Ya udah kita minta maaf. Jangan kita kemana-mana. Ngapain sih ini orang ngendekin gigi? Jangan kita anggap semua orang bermusuhan sama kita. Ini Oh, kalau dengar aku jadi tuh. Tasi menanggapi jawaban dari Cimehong yang anti kritik. Dia bilang, si Tasi itu cuma numpang viral, makanya dengan upload video di YouTube biar dapat uang dari iklan. Terus aku jawab, Mehong, kan emang konten aku nge-review makanan. Makanya kalau kamu mau di-review makanannya tuh bagus, kamu buat makanan sehigienis mungkin. Ini udahlah harganya mahal, tapi buatnya nggak higienis gitu. Kenapa, Hong? Dan dia masih kekeh nuduh, bilang kalau packingannya itu mudah dibuka, terus dimasukin binatang, lalu ditutup lagi buat di-review yang jelek-jelek. Terus aku jawab, Hong, makanya divakum aja makanannya, biar monyet pun nggak bisa masuk di Bika Ambonnya. Lalu dia nggak terima, dan makin tantrum di dapurnya. Terus aku ambil adonan Bika Ambonnya, aku lempar di kaleng Wisman yang udah tinggi itu, terus aku kabur, biar nggak diblokir. Menjauhkan diri dari Nah, hal Bika seperti Ambon ini ada ke depan kutunya, buat guys. Cimehong. Sukses terus juga buat Cimehong. Halo, karena sering lewat di FYP aku, jadi aku mau ngasih pendapat soal review dari seorang influencer ini, konten kreator ini tentang Bika Ambonnya Cimehong. Nah, kalau menurut aku secara pribadi ya, mohon maaf ya, aku punya pendapat yang sedikit berbeda gitu. Jadi kalau misalnya dibilang soal mereview produk seseorang, mungkin satu hal yang perlu kita tahu sebelumnya adalah ketika kita menggunakan akal sehat kita harus juga menggunakan hati nurani kita. Jadi harus seiring berjalan, walaupun itu mungkin benar yang direview dari Mbak ini, tetapi satu hal bahwa kita sekarang lagi ada di Indonesia yang memang pada umumnya adalah netizen itu nggak bisa dikontrol gitu, nggak bisa dikontrol. Itu satu hal yang harus kita pikirkan sebelum kita posting atau mereview sesuatu gitu tentang usaha orang gitu. Kalaupun misalnya mereview terus langsung pakai nama atau merek atau label, nah itu yang harus dipikirkan. Jadi gini ya, kalau menurut aku ya Mbak ya, pendapat aku pribadi sedikit berbeda. Silakan kita mereview tapi tanpa menggunakan nama atau label dari Cimehong ini. Kenapa? Karena dari kita yang punya kepentingan untuk bikin konten, kita juga harus belajar bijak. Di sini sudut pandangnya kita komentarin soal masalah, Cimehong nggak mau dengar soal masalah masukan atau kritikan, tetapi kita harus dilihat juga dari hukum sebab dan akibatnya. Kenapa beliau juga seperti itu? Karena tanpa sepengetahuan dia juga kemudian langsung review gitu. Jadi kita harus lihat juga pakai hati nurani kita. Misalkan orang yang telah bangun usahanya dia bertahun-tahun atau mungkin berpuluh tahun, dan hanya karena konten kita hanya 1 jam, kemudian 1 hari atau beberapa hari, kemudian mengganggu atau merusak usaha yang dia bangun, kasihan. Jadi kalau buat aku pribadi, kita gimana ya, pakai ini juga gitu loh. Aku beberapa kali review tempat, gimana aku beli produk, kemudian barang juga yang aku review dikirim, kemudian tempat misalnya liburan gitu, tempat wisata, yang pastinya adalah kita menyampaikan hal-hal yang baik gitu, paling tidak agar supaya orang-orang juga bisa tahu kelebihannya ini seperti apa. Kalau misalnya kita udah tahu bahwa itu benar-benar kurang dan hal-hal yang misalnya berakibat fatal dari kontennya kita harus belajar bijak untuk hindari itu. Gitu. Sekali lagi kasihan, ibaratnya kalau misalkan Cimehong itu adalah ibunya kita gitu yang bangun usaha. Kemudian ada orang yang review Bika Ambonnya orang tuanya kita, kemudian langsung di-share gitu
baiknya komunikasikan secara langsung kepada ownernya, kepada Cimehong ya, kepada yang bersangkutan, atau misalnya langsung datang di tempatnya minta ganti rugi kemudian ngasih masukan gitu. Karena nggak semua apa yang terjadi menurut aku di dalam hidup ini harus di-share di sosial media. Sekali lagi, sebagian orang netizen itu susah untuk. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat berita dari Cimehong, tanggapan dari Bunda Korla, termasuk tadi beberapa orang ya tentang Bika Ambon. Tapi setelah kejadian viral ini ya, Bika Ambon yang ada kutunya ini, aku nyari Bika Ambon di mana-mana susah karena sold out, di mana-mana sold out guys. Kan aku penasaran banget dan aku sekarang udah pesen ya. Tapi aku pesen ke sini ya, ke rumah. Beda kota sih, dia kan di Jakarta ya. Nah, mudah-mudahan sih bisa sampai nanti aku coba review juga. Nah, enak nggak ya, seenak yang di ini gitu ya. Mudah-mudahan aku nggak jong ya pas nanti review ya. Nah, BTS kan dulu guys, jangan lupa bantu subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.